Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Oktaviani, NIM 918030007, Prodi Agribisnis dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unaraha. Baiklah, saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu manajemen finansial. Manajemen kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Definisi lain dari manajemen kas adalah sistem pada pengaturan keuangan perusahaan yang khusus dalam arus kas. Sistem ini mencoba untuk mempertahankan likuiditas dari aset perusahaan. Tujuan manajemen kas. Manajemen kas memiliki tujuan khusus dalam pengelolaan kas. Tujuan manajemen kas yaitu: pertama, likuiditas. Manajemen perusahaan perlu memperhatikan likuiditas dari kas yang dimiliki supaya siap digunakan pada kondisi tertentu. 2. Earning. Setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Hasil harus lebih tinggi dari kas yang dialokasikan, sehingga alokasi pembiayaan pada manajemen kas harus dilaksanakan menggunakan prinsip ekonomi. Faktor-faktor bertambahnya kas dan berkurangnya kas. Adapun faktor yang berpengaruh yaitu: pertama, investasi yang diperoleh dari pemilik saham. 2. Hutang dari luar perusahaan. 3. Hasil penjualan aktiva tetap. 4. Penjualan kas. 5. Piutang. 6. Penyusutan. Faktor-faktor menjadi penyebab berkurangnya kas yaitu: pertama, pembayaran dividen. 2. Buyback saham. 3. Pemenuhan kewajiban atau hutang dan bunga. 4. Pembelian aktiva tetap. 5. Kegiatan operasional. 6. Pembayaran hutang perdagangan. Kas kecil atau petty cash dalam bahasa Inggris adalah kas atau uang tunai dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit yang digunakan untuk menggunakan transaksi operasional perusahaan. Menurut Zaki Barituan, dana kas kecil merupakan uang kas yang fungsinya untuk membayar pengeluaran bernilai nominal yang relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar menggunakan cek. Fungsi kas kecil: pertama, untuk membayar pengeluaran perusahaan yang nilai nominalnya kecil. 2. Sebagai dana cadangan untuk membayar pengeluaran yang bersifat mendadak. 3. Sebagai dana langsung untuk jenis-jenis pembayaran yang tidak praktis jika memakai cek. 4. Untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani direktur terlebih dahulu. Cara pembentukan kas kecil: pertama, dimulai dengan membuat taksiran atau estimasi terlebih dulu berapa banyak kas yang dibutuhkan untuk pengeluaran yang akan dibiayai menggunakan kas kecil tersebut selama periode tertentu, biasanya periode 1 bulan. Selanjutnya, perusahaan akan mengisi dana kas kecil dengan mencairkan dana dari rekening bank pada sistem pengandelian internal. Harus ada pemisahan antara pengelolaan dana kas kecil dengan pengelolaan dana kas pusat atau kasir umum, di mana kas umum ini yang biasanya mengelola pengeluaran atau pembayaran non cek melalui rekening bank. Laporan keuangan. Ada 3 jenis laporan keuangan yang sering digunakan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas. Neraca menggambarkan kekayaan dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Neraca disusun berdasarkan persamaan aset, kewajiban, tambah modal saham. Sisi kiri meringkaskan kekayaan dimiliki perusahaan, sementara sisi kanan meringkaskan sumber dana yang dipakai untuk membeli aset tersebut. Laporan laba rugi. Laporan keuangan laba rugi diharapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan, resiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan. Tingkat keuntungan mencerminkan prestasi perusahaan secara keseluruhan. Resiko berkaitan dengan ketidakpastian hasil yang akan diperoleh perusahaan. Fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kesempatan atau kebutuhan tidak seperti yang diharapkan, atau kemampuan penyesuaian.
Kemampuan operasional mengacu pada kemampuan perusahaan menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan tertentu. Laba sama dengan pendapatan kurang biaya. Laporan aliran kas atau cash flow. Laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan aliran kas diperlukan karena dalam beberapa situasi, laporan laba rugi tidak cukup akurat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan aliran kas ingin melihat aliran dana, yaitu berapa besar kas masuk, sumber-sumbernya, berapa kas keluar, dan kemana kas tersebut keluar. Karena itu, item-item dalam laporan aliran kas dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar, yaitu aliran kas dari kegiatan operasional, aliran kas dari kegiatan investasi, dan aliran kas dari kegiatan pendanaan. Pada waktu menganalisis laporan keuangan, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, manajer keuangan perlu melihat tren perkembangan dalam laporan keuangan. Angka-angka yang terdiri sendiri akan sulit ditentukan, baiknya angka membanding diperlukan untuk melihat apakah angka tertentu baik atau tidak baik. 3. Dalam menganalisis perusahaan, membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan hati-hati adalah penting. Diskusi atau pernyataan-pernyataan yang melengkapi laporan keuangan seperti diskusi strategi perusahaan, diskusi rencana ekspansi atau ekstrukturisasi merupakan bagian integral yang harus dimasukkan ke dalam analisis. 4. Manajer keuangan memerlukan informasi tambahan yang tidak tersedia di laporan keuangan, sehingga membuat analisis lebih tajam. Contoh analisis perkembangan pangsa pasar. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari tugas saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.